Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Sekarang mulai proses mediasi ya. Untuk Bapak dan Ibu, apakah siap untuk melakukan proses mediasi ini? Siap ya, Mulia. Baik, untuk proses selanjutnya saya ingin bertanya kepada saudari penggugat. Silakan jelaskan secara singkat alasan mengajukan gugatan ini. Ini yang Mulia, kenapa saya awal mengajukan gugatan ini? Karena suami saya selingkuh yang Mulia, dan lebih parahnya lagi, dia selingkuh dengan ibu kandung saya sendiri yang Mulia. Untuk saudari tergugat, apakah benar pernyataan saudari penggugat tadi? Iya yang mulia, saya mengakui itu kesalahan saya. Untuk saudari penggugat, sejak kapan saudari mengetahui kejadian tersebut? Dari 6 bulan yang lalu yang Mulia, saya awalnya curiga, dan lama-lama saya melihat chat suami saya dengan ibu saya, dan chatnya itu bukan anak menantu dan mertua, tapi chat yang menjuru ke perselingkuhan yang Mulia. Untuk saudara tergugat, apa yang melatar belakangi perbuatan saudara pada saudari penggugat? Awalnya saya hilaf yang mulia. Awalnya saya sama mertua itu deket-deket, lama-lama kok jadi tambah deket seperti itu. Dan saya mengakui itu kesalahan terbesar saya. Saudari penggugat, apakah saudari masih membuka kemungkinan untuk mempertahankan rumah tangga ini? Enggak yang Mulia, saya nggak mempertahankan karena itu menjatuhkan harga diri saya sebagai istri dan anak yang Mulia. Dan saudara tergugat, apakah saudara ingin mempertahankan pernikahan ini? Sebenarnya saya ingin yang mulia untuk memperbaiki keluarga ini, tapi ya bagaimana lagi? Saya ini mempunyai kesalahan yang sangat besar. Baik, saya perlu menegaskan bahwa dalam mediasi ini tujuan kita adalah untuk berdamai kan ya. Namun jika luka yang dialami oleh saudara penggugat sangat dalam perceraian ini, mungkin perceraian ini bisa menjadi titik terakhir. Apakah keputusan saudari penggugat dan saudara tergugat ini sudah benar-benar bulat? Ya yang Mulia, sudah bulat. Apakah saudara bersedia menerima keputusan ini secara baik dan menyelesaikan hak-hak pasca perceraian? Siap yang Mulia. Baik, karena tidak tercapai kesepakatan damai, maka mediasi dinyatakan tidak berhasil. Selanjutnya, perkara akan dilanjutkan ke persidangan. Saya harap Bapak dan Ibu tetap menjaga sikap dan menyelesaikan proses ini dengan baik ya. Iya. Sidang mediasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipersilakan. Sidang perkara perdata tingkat pertama dengan nomor register 3390-PDT-G/2026 Pengadilan Agama Serang antara Imanda Balkisa Putri binti Saji melawan Muhammad Akmal Muhaimin bin Sabar akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata tingkat pertama dengan nomor register 3390-BDT-2022 PA Serang antara Imanda Balkisa Putri sebagai penggugat melawan Muhammad Akmal Muhaimin sebagai tergugat dengan agenda sidang pertama dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan kepada petugas untuk memanggil para pihak masuk ke ruang sidang. Kepada para pihak penggugat dan pihak tergugat dalam perkara nomor 3390-PDT-G/2026 Pengadilan Agama Serang dipersilakan masuk ke ruang pengadilan.
Silakan. Kuasa hukum penggugat, apakah sidang hari ini penggugat hadir? Mohon maaf yang mulia, penggugat pada hari ini berhalangan hadir dikarenakan penggugat pada hari ini mengalami kondisi psikologis yang masih trauma dan sakit. Yang mulia. Baik, untuk sidang pagi hari ini untuk tergugat apakah mengikuti persidangan? Mohon izin yang mulia untuk persidangan hari ini tergugat tidak hadir. Baik, untuk masing-masing kuasa hukum maju ke depan dan menyerahkan surat kuasa beserta kartu anggota advokat. Kuasa hukum penggugat silakan maju untuk menyerahkan berkas. Silakan. Untuk kuasa hukum tergugat silakan maju menyerahkan. Baik, silakan tutup. Baik, sekarang silakan perkenalkan diri mulai dari kuasa hukum penggugat. Terima kasih yang mulia. Perkenalkan, saya M. Andi Najmi, SHMH dari kantor advokat M. Andi Najmi, SHMH, Oslo. Di sini saya bertindak sebagai kuasa hukum dari Ibu Imanda Balkis selaku penggugat. Selanjutnya untuk kuasa hukum tergugat untuk memperkenalkan diri. Terima kasih yang mulia. Perkenalkan saya Nurbadia dari kantor advokat Muhammadiyah Dharma. Di sini saya bertindak sebagai kuasa hukum dari Bapak Muhammadiyah selaku penggugat. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan relas atau surat panggilan untuk pihak penggugat dan tergugat? Apakah sudah disampaikan dengan patut Pak? Sudah yang mulia, Jurisima telah menyampaikan surat panggilan resmi kepada pihak tergugat dan penggugat. Baik, karena hari ini sidang pertama dan para pihak tidak dapat hadir, maka majelis hakim belum bisa melanjutkan persidangan ke tahap mediasi maupun pembacaan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Untuk hari ini kita cukupkan dulu. Pak Netra, tolong cek jadwal kita kapan sidang ini bisa dilanjutkan. Untuk sidang berikutnya bisa dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 April 2026 yang mulia. Baik, sidang selanjutnya kita tunda sampai Senin 6 April 2026 jam 9 pagi dengan agenda mediasi. Untuk agenda mediasi, majelis hakim menunjuk Nur Halisa SHMH sebagai mediator. Apakah untuk kuasa hukum keberatan mediator yang majelis hakim pilih? Tidak keberatan yang mulia. Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur, sidang perkara nomor 3390-PDTG-2026-PA Serang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada Senin 6 April 2026 dengan agenda mediasi, dan diharapkan para pihak dapat hadir sesuai jadwal yang sudah disepakati. Dengan ini dinyatakan sidang ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata tingkat pertama dengan nomor register 3309-G/2026-PA Serang antara Imanda Balkisa Putri binti Saji melawan Muhammad Akmal Muhaimin bin Sabar akan segera dimulai. Kepada para pihak perkara perdata nomor 3390-PDT-G/2026-PA Serang antara Imanda Balkisa Putri binti Saji sebagai penggugat dan Muhammad Akmal Muhaimin bin Sabar sebagai tergugat dipersilahkan masuk ke dalam ruang sidang. Para pihak telah hadir
hari ini tampaknya kedua belah pihak telah lengkap. Saudari penggugat, bagaimana kabar hari ini? Sehat dan siap mengikuti persidangan? Sehat dan siap yang mulia. Untuk tergugat, apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan? Siap dan sehat yang mulia. Baik, terima kasih semuanya. Sebelum kita mulai pembahasannya, saya ingin memastikan dulu ya, agar kita sesuai dan tidak ada kekeliruan mengenai identitas pihak yang hadir hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke inti perkara, sesuai prosedur, saya akan membacakan terlebih dahulu lapor hasil mediasi yang kemarin sudah kalian jalani bersama Ibu Nurhaliza. Laporan mediasi gagal perkara 3390 PDT-G-2026 PA Serang kepada majelis hakim yang memeriksa perkara di Pengadilan Agama Serang dengan hormat sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Bersama ini saya Hakim Pengadilan Agama Serang yang ditunjuk sebagai mediator dalam perkara nomor memberitahukan bahwa prosedur mediasi yang kami laksanakan telah gagal mencapai kesepakatan. Pernyataan tentang kegagalan tersebut terlampir. Demikian laporan ini kami sampaikan, dan atas perhatian majelis hakim yang menangani perkara ini kami ucapkan terima kasih. Serang 6 April 2026, Hakim Pengadilan Agama Serang selaku mediator Nurhaliza. Jadi berdasarkan laporan ini, mediasi kalian dinyatakan tidak berhasil ya, karena belum ada titik temu bagaimana masing-masing kuasa hukum dari pihak Mbak Imanda dan Mas Akmal, apakah benar laporan ini bahwa kalian tetap tidak bisa berdamai selama proses mediasi kemarin? Benar yang mulia. Kami sudah mengusahakan yang terbaik selama proses mediasi. Namun klien kami, Mbak Imanda, tak merasa bahwa percayaan itu adalah jalan satu-satunya karena luka yang dialami sudah terlalu dalam yang mulia. Untuk masa hukum Ya, benar yang mulia. Dari pihak kami ini, Bapak Akmal sudah mengusahakan yang terbaik untuk menemui titik terang dan bisa mengembalikan hubungan yang baik. Akan tetapi hasil mediasi tetap dinyatakan gagal. sangat sayangkan. Padahal harapan kami ada kabar baik di ruang mediasi. Tapi baiklah, karena upaya damai belum berhasil, maka pemeriksaan perkara ini harus tetap kita lanjutkan. Mengingat ini adalah perkara perceraian dan menyangkut kerahasiaan rumah tangga dan privasi para pihak, maka demi kenyamanan bersama, majelis hakim menyatakan sidang ini tertutup untuk umum. Bagi pengunjung yang tidak berkepentingan, kami persilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Selanjutnya, Mbak Imanda, apakah setelah mediasi kemarin Imanda tetap pada pendirian dan tetap mengajukan gugatan ini, tidak ada keinginan untuk mengubahnya? Ya yang mulia, saya tetap dengan gugatan saya. Baik, untuk pihak Mas Akmal dan kuasa hukumnya, apakah sudah menerima dan membaca salinan surat gugatan yang didaftarkan oleh pihak penggugat? Sudah kami terima yang mulia. Tetapi untuk semuanya agar bisa lebih jelas dan transparan di depan majelis hakim, kami mohon izin untuk meminta penggugat membacakan pokok-pokok dari surat gugatannya. Bagaimana pihak penggugat dan kuasa hukumnya, apakah bersedia membacakan pokok-pokok gugatan supaya dari pihak kuasa hukum tergugat bisa mendengarkan langsung poin-poin keberatannya? Baik yang mulia, akan kami bacakan pokok-pokok gugatan klien kami. Bahwa pernikahan yang baru berjalan 1 tahun 8 bulan ini mulai goyah sejak Mei 2025. Poin utamanya adalah dugaan hubungan istimewa antara tergugat dengan ibu kandung tergugat yang memuncak pada kejadian penggerebekan oleh warga pada 16 Juli 2025. Tergugat kedapatan sedang telanjang bersama ibu kandung tergugat dan sudah ada pengakuan tertulisnya. Selain itu, adanya perbuatan KDRT dan perilaku tergugat yang sering memesan wanita melalui aplikasi. Maka dari itu, klien kami memohon agar majelis hakim mengabulkan gugatan cerai dan memberikan hak asuh anak Zahra Afifah kepada klien kami.
Baik, terima kasih. Untuk tergugat, apakah ada poin yang keberatan? Ya yang mulia, saya memahaminya. Meskipun sedikit nanti kami ingin meluruskan. Baik, setelah mendengarkan poin-poin gugatan tadi, apakah dari pihak kuasa hukum tergugat akan mengajukan jawaban atau tanggapan secara resmi atas gugatan dari penggugat? Untuk masalah itu selebihnya kami serahkan kepada kuasa hukum saya yang mulia. Benar yang mulia, kami akan mengajukan jawaban tertulis untuk menanggapi poin-poin yang sudah dibacakan oleh pendebat tadi. Akan tetapi kami meminta waktu sekitar 1 minggu untuk menyusun jawaban tersebut agar lebih komprehensif. Baik, kami berikan waktunya mengingat perkara ini didaftarkan melalui sistem e-court, maka sesuai prosedur agenda jawab jinawab mulai dari jawaban, replik hingga duplik akan kita laksanakan secara elektronik. Jadi silakan para kuasa hukum mengunggah dokumennya secara elektronik melalui akun e-court masing-masing sesuai jadwalnya. Bagaimana? Apakah para pihak sepakat dengan prosedur ini? Sepakat, Yang Mulia. Baik, kalau begitu karena sudah sepakat menggunakan e-court, kami dari Majelis Hakim sudah menyusun jadwal persidangan agar prosesnya tertib. Silakan para kuasa hukum maju ke depan untuk melihat dan menandatangani jadwal yang telah kita sepakati bersama. Untuk penggugat silakan maju dulu. Untuk kuasa baik, dengan ini sidang hari ini kita anggap cukup. Sidang akan kita lanjutkan kembali secara offline pada hari Senin 13 April tahun 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembuktian surat. Kami harap para pihak hadir tepat waktu tanpa perlu dipanggil kembali melalui surat resmi karena pemberitahuan ini sudah dianggap sah dan patut secara hukum. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah, dengan ini sidang perkara perdata nomor 3390-PDT.G/2026 PA Serang dinyatakan ditunda. Proses jawab jinawab dilakukan melalui e-court dan kita akan bertemu kembali di ruang sidang pada Senin 13 April 2026 untuk pemeriksaan alat bukti, surat sekaligus pemeriksaan saksi. Dengan ini dinyatakan di sidang ditutup. Sidang perkara perdata tingkat pertama dengan nomor register 3309-PDT.G/2026 PA Serang antara Imanda Balgisa Putri binti Saji melawan Muhammad Akmal Muhaimin bin Sabar akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata tingkat pertama dengan agenda pembuktian nomor register 3390-PDTG/2022 PA antara Imanda Balgisa Putri binti Saji melawan Muhammad Akmal Muhaimin bin Sabar. Dengan agenda sidang pemeriksaan alat bukti dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Silakan kepada panitera agar para pihak untuk masuk ke dalam ruang sidang. Kepada para pihak perkara perdata dengan nomor register 3390-PDT.G/2026 Pengadilan Agama Serang antara Imanda Balgisa Putri sebagai penggugat melawan Muhammad Akmal Muhaimin sebagai tergugat dipersilahkan masuk ke dalam ruang sidang. Para pihak telah hadir dan duduk. Terima kasih panitera. Kepada saudara penggugat, apakah saya dengan keadaan sehat untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap dan sehat yang mulia. Baik, untuk tergugat, apakah sudah siap dan sehat untuk mengikuti sidang hari ini? Sehat dan bersedia, yang mulia. Baik, terima kasih.
Baik, agenda sidang hari ini berdasarkan penundaan sidang yang lalu, agenda sidang pada hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dari pihak penggugat dan tergugat. Apakah dari masing-masing pihak telah siap dengan alat buktinya masing-masing untuk penggugat? Ya, yang mulia, kami telah menyiapkan alat-alat buktinya. Ya, yang mulia, sudah bertolak. Baik, untuk pemeriksaan pertama silakan dari pihak penggugat untuk mengajukan alat buktinya. Silakan Mas Besar. Silakan. Mohon izin yang mulia, kami dari pihak penggugat selain mengajukan alat bukti surat, kami juga mengajukan 2 alat bukti elektronik yang mulia. Yang mana dari alat bukti ini dapat diketahui bahwasanya saudara tergugat ini telah berselingkuh dengan wanita lain dan pernah memesan wanita penghibur yang mulia. Baik yang mulia, mohon izin kepada petugas pengadilan untuk menampilkan alat bukti yang sudah kami siapkan. Baik, untuk petugas pengadilan silakan menampilkan bukti chat dari penggugat. Ini yang mulia bukti chatnya dari pihak penggugat. Ini bukti selanjutnya dari pihak penggugat yang mulia. Untuk penggugat, bagaimana Anda mendapatkan bukti-bukti chat ini? Ya yang mulia, klien kami mendapatkannya langsung dari handphone tergugat yang mulia. Di mana saat itu klien kami itu mulai menaruh curiga kepada pihak tergugat dan juga ibu kandungnya sendiri. Dan benar saja dugaan tersebut saat tergugat mulai terlelap tidur, lalu penggugat memulai melihat HP si tergugat. Penggugat menemukan chattingan tergugat dan ibu tergugat, penggugat yang isinya mesra-mesraan di luar wajahnya yang mulia. Memangnya apa isi chatnya? Ya isi chatnya ya kalimat selayaknya pasangan yang mulia, seperti ya sayangku, cintaku, atau cantikku, dan ada beberapa chat yang isinya ajakan untuk ketemuan di taman yang mulia. Untuk alat bukti riwayat pemesanan wanita penghibur itu di micet, apakah langsung penggugat dapatkan sendiri atau ke tergugat langsung? Nah untuk alat bukti riwayat pemesanan wanita yang mulia, wanita penghibur di aplikasi tersebut, penggugat dapatkan dari riwayat notifikasi email tergugat yang mulia. Dikarenakan aplikasi tersebut sudah tergugat hapus dari HP-nya. Baik, untuk hakim anggota 1 apakah ada pertanyaan? Untuk hakim anggota 2 apakah ada pertanyaan? Ada. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk saudari penggugat, apakah Anda menaruh curiga kepada tergugat sampai memeriksa riwayat notifikasi emailnya? Sebenarnya tidak yang mulia. Saya awalnya membuka di HP suami saja, hanya untuk mencari riwayat pesan email yang pernah saya kirimkan mengenai pekerjaan saya ke HP suami saya yang mulia. Lalu bagaimana saudari penggugat bisa menemukan chat tersebut? Kan di email tuh kan banyak isi chat, kok bisa tiba-tiba penggugat menemukan isi chat ini? Saya awalnya cuma iseng scroll yang mulia, terus kok saya menemukan riwayat micet tersebut, dan lebih kagetnya lagi saya menemukan chat memesan wanita lain yang mulia, seperti itu. Dari saya cukup. Baik, terima kasih hakim anggota 2. Untuk kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan untuk pihak penggugat? Ya, ada yang mulia. Silakan. Ya baik, untuk saudari penggugat, bagaimana bisa Anda langsung menjas tergugat terkait pemesanan wanita tersebut, sedangkan di micet yang sudah ditampilkan tadi itu tidak ada identitas tergugat. Jadi bisa saja ini hanya temannya yang iseng menggunakan HP tergugat, gitu. Loh begini Bu, saat saya tanyakan langsung kepada suami saya langsung marah-marah, bahkan sampai memukul saya Bu. Oh iya, baik. Dari saya cukup, Ibu ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, bukti apa lagi yang ingin diajukan dari pihak penggugat?
kuasa hukum tergugat? Untuk selanjutnya alat bukti apalagi yang ingin diajukan dari pihak penggugat. Cukup dari kami yang mulia. Mohon izin yang mulia, kami dari pihak penggugat akan menghadirkan 2 orang saksi dan 1 orang ahli. Hadonah yang mulia. Baik, silakan untuk dihadirkan terlebih dahulu 2 orang saksinya. Baik, Pak Mitra, silakan panggil 2 orang saksi untuk masuk ke ruang persidangan. Baik, yang mulia. Untuk saksi para pihak penggugat dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Baik. Sebelum saksi memberikan keterangan, saksi terlebih dahulu diminta untuk bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan kali ini. Silakan hakim anggota 2 untuk menyumpah kedua saksi terlebih dahulu. Baik, silakan berdiri. Ikuti kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini. Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar. akan memberikan keterangan yang benar, Tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Cukup. Baik, silakan tutup dan petugas pengadilan silakan kembali. Baik, karena saksi sudah disumpah, mohon untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ya. Untuk kuasa hukum penggugat, siapa dulu yang akan diperiksa? Saksi atas nama saudari Fia yang mulia. Baik, saksi selain atas nama Fia, silakan menunggu di luar dan menunggu panggilan selanjutnya. Baik, untuk pemeriksaan identitas saya serahkan untuk hakim anggota 1. Baik, terima kasih Ketua. Untuk saudara saksi, saya bacakan identitas terlebih dahulu ya. Nama saudara Fia binti Pujiano, benar? Umurnya 25 tahun. Alamat Jalan Himpunan RT 007 RW 006 Kelurahan Nangka, Kecamatan Abu, Kota Serang. Agama Islam ya. Apakah saudari siap mengikuti persidangan kali ini? Siap, Bu. Cukup Ketua, selanjutnya saya serahkan kepada Ketua. Terima kasih hakim anggota 1. Saudara saksi, apakah hubungan saudara dengan penggugat? Saya tetangga samping rumah penggugat ya, Pak. Sejak kapan saudara bertetangga dengan penggugat? Sejak awal mereka menikah. Coba saudara jelaskan keadaan rumah tangga mereka. Penggugat dan tergugat ini adalah suami istri. Mereka tinggal bersama di rumah milik mereka. Penggugat dan tergugat adalah suami istri. Mereka tinggal bersama di rumah milik mereka. Namun kini tidak tinggal bersama lagi sejak beberapa bulan yang lalu. Penggugat telah pergi meninggalkan tergugat karena mereka sering bertengkar. Bahwa pertengkaran mereka disebabkan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat. Bahkan puncaknya yaitu tergugat digerebek di rumahnya dengan mertuanya sendiri, Pak. Apakah saudari melihat langsung kejadian itu? Iya, Pak, saya melihatnya langsung. Apakah pihak masih satu rumah dengan tergugat? Untuk sekarang tidak, Pak. Apakah selama ini mereka masih berhubungan? Selama pisah itu saya tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri. Apakah saudari sudah mendamaikan kedua pihak itu?
Iya Pak, saya hanya tetangganya saja dan saya tidak berhak untuk mendamaikannya. Baik, apakah masih ada keterangan lain yang hendak saudari sampaikan? Sudah tidak ada. Baik, terima kasih saudara saksi. Untuk hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak ada ketua. Baik, terima kasih. Untuk hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih. Silakan kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan untuk saksi dia? Ada ya. Silakan. Saudara saksi, apakah saudari itu melihat sendiri bahwasannya saudara tergugat ini selingkuh? Saya sering mendengar tergugat ini teleponan di samping rumah. Terus perbicaraannya itu seakan mesra. Ya memang saya tidak tahu pastinya. Padahal pada saat itu penggugat di rumah, jadi tidak mungkin teleponan dengan penggugat. Apakah saudari saksi ini sering melihat tergugat bertemu dengan mertuanya sama? Saya beberapa kali melihat tergugat ini di taman bersama mertuanya dan selayaknya bermesraan seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Untuk kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan untuk saksi dia? Ya, ada yang mulia. Silakan. Untuk saudari saksi terkait yang teleponan tadi, jika saudari saksi ini tidak mengetahui secara jelas siapa yang dihubungi, apakah dari yang saudari saksi lihat, dengar, dan ketahui itu saudari saksi mempunyai dugaan terkait orang yang dihubungi oleh tergugat? Mungkin saja itu teman atau saudara dekat atau orang lain mungkin? Untuk pastinya itu saya tidak tahu, tapi terdengarnya itu sangat mesra. Oh ya, baik, cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Baiklah, saudara saksi, keterangan saudara dicukupkan. Namun, apabila keterangan saudara dibutuhkan di persidangan berikutnya, apakah saudari siap untuk dipanggil kembali? Baik, Pak. Siap. Baik, selanjutnya silakan meninggalkan ruang sidang. Baik, untuk panitera silakan panggil saksi atas nama Lukman masuk ke ruang persidangan. Baik yang mulia, saksi atas nama Lukman bin Wiranto dipersilahkan untuk memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Untuk pemeriksaan identitas saya serahkan untuk tim anggota 2. Baik, terima kasih yang mulia. Apakah benar Bapak atas nama Lukman bin Wiranto? Benar. Umurnya 45 tahun. Ya. Alamat Jalan Himpunan RT 007 RW 006 Kelurahan Nangka, Kecamatan Abu Kota Serat, agama Islam. Apakah benar demikian para saksi? Benar ya. Sudah cukup yang mulia. Baik, terima kasih yang anggota 2. Apakah saudara Lukman sehat jasmani dan rohani? Sehat ya mulia. Apakah saudara siap mengikuti persidangan hari ini? Siap ya mulia. Dan apakah saudara Lukman ada hubungan dengan penggugat? Saya adalah RT dari penggugat dan tergugat tinggal yang mulia. Baik, apakah saudara tahu penggugat menghadap di persidangan ini? Ya, saya mengetahui penggugat ingin menceraikan tergugat. Apakah Anda mengetahui secara langsung kejadian perihal rumah tangga penggugat ini? Iya yang mulia, saya beberapa kali melihat dan mendengarkan secara langsung pertengkaran di antara keduanya yang dikarenakan isu perselingkuhan tergugat. Apakah para pihak masih satu rumah? Sekarang penggugat dan tergugat berpisah rumah yang mulia. Apakah saudara pernah melihat tergugat membawa wanita lain ke rumahnya? Iya yang mulia, saya pernah melihat tergugat membawa wanita dan wanita lain di rumahnya. Saat penggugat lagi bekerja yang mulia, dan wanita lain itu adalah ibu kandung dari penggugat itu sendiri. Saat penggerbekan itu tergugat dan mertuanya sedang
berduaan di kamar tanpa sehelai pakaian, yang mulia. Apakah ada yang mau disampaikan lagi untuk saudara saksi Lukman? Sudah ada. Baik. Silakan kuasa hukum untuk menanyakan kepada saksi Lukman. Apakah Anda mengetahui tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh terduga? Mengetahui, Pak. Saat itu saya ikut andil dalam penggerebekan tersebut bersama warga saya. Waktu itu apa yang Anda lakukan? Waktu itu saya membawa tergugat dan mertuanya ke kantor desa untuk kita interogasi, Pak. Sudah cukup. Silakan kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan untuk saksi Lukman? Ada yang mulia. Silakan. Untuk saudara tergugat penggugat, apakah saudara yakin bahwa orang yang digerebek tersebut itu merupakan mertua tergugat? Barangkali wajahnya mirip seperti itu. Yakin, Bu, orang sampai kegerebek berduaan di kamar mandi tanpa pakaian gitu. Baik, cukup. Terima kasih. Baiklah saudara saksi, keterangan Anda sudah dicukupkan, namun apabila keterangan saudari Baiklah saudara saksi, keterangan saudara dicukupkan, namun apabila keterangan saudara dibutuhkan lagi, apakah saudara Lukman siap untuk menghadiri sidang selanjutnya? Siap. Selanjutnya silahkan saudara saksi meninggalkan ruangan persidangan. Bagaimana saudara kuasa hukum, apakah ada saksi lain yang dihadirkan? Ada yang mulia. Kami menghadirkan ahli hadona atas nama saudari Adel. Untuk panitera silakan panggil saudara Adel untuk masuk ke ruang persidangan. Baik yang mulia. Ahli Hadona atas nama Adel dipersilahkan untuk memasuki ruang sidang. Baik, silakan duduk. Sebelum ahli dari penggugat disumpah, silakan petugas pengadilan untuk membantu hakim penggugat untuk menyumpah ahli. Baik, untuk ahli silakan berdiri. Ikuti kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli bahwa saya sebagai ahli dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Cukup. Silakan duduk. Baik, apakah saudara ahli dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani untuk mengikuti sidang hari ini? Sehat yang mulia. Apakah saudari ahli mengetahui maksud dan tujuannya saudari dipanggil di persidangan hari ini? Saya didatangkan ke sini untuk memberikan penjelasan dalam perkara gugatan disertai dengan adanya yang mulia. Baik, apakah ahli mempunyai hubungan dengan tergugat maupun penggugat? Saya tidak mempunyai hubungan apapun dengan para pihak gugat dan penggugat yang mulia. Baik, sebagai orang yang ahli, apa yang Anda bisa jelaskan terkait hadona sepengetahuan Anda di depan majelis? Sebenarnya belum ada penjelasan terkait pengertian hadana secara spesifik dalam undang-undang kita. Namun jika kita lihat dari berbagai literatur kita fikih, hadana secara bahasa berasal dari hadana Yahudu hadanatan yang berarti mengasuh atau memeluk anak. Sedangkan secara terminologi seperti yang dijelaskan oleh Syahid dalam karyanya Fikih As-Sunnah, hadana berarti suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil yang belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk,
serta mampu mengurus dirinya sendiri, menjaga, mendidik, dan mengasuhnya baik fisik, mental, maupun akal agar mampu menjalankan kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab. Untuk hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan untuk saksi ahli? Untuk hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan untuk saksi ahli? Baik, saya ini pertanyaan untuk saksi ahli kedua. Ketika terjadi perceraian, maka menurut Anda sebenarnya siapa yang berhak untuk mengasuh anak? Setelah terjadinya perkawinan, suami ataupun istri sebenarnya memiliki hak yang sama dalam mengasuh anak. Namun, jika mengacu pada kompilasi hukum Islam, lebih tepatnya pada pasal 105, di sana disebutkan bahwasannya anak yang belum memayis atau belum berusia 12 tahun ke atas, anak akan mengikuti ibunya. Sedangkan kalau anak yang sudah berusia lebih dari 12 tahun, si anak bisa memilih dengan siapa dia ikut, bisa dengan ibunya atau dengan ayahnya. Dalam keterangan yang lain, sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud, ibu lebih berhak memelihara anak daripada bapak. Hal ini dikarenakan ibu lebih diutamakan karena mempunyai kelayakan mengasuh dan menyusui, mengingat ibu lebih mengerti dan mampu mendidik anak. Kesabaran ibu dalam hal ini lebih besar daripada ayah, dan waktu yang dimiliki ibu lebih lapang daripada ayah. Karena itu, ibu lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan anak. Apa saja yang menjadi syarat bagi suami maupun istri agar bisa mendapatkan hak asuh anak? Pada dasarnya, ketika terjadi perceraian, baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bapak memiliki peran yang penting dalam menafkahi anaknya. Ia tetap harus memberikan biaya atau nafkah kepada anaknya meskipun si anak mengikuti ibunya. Kewajiban tersebut meliputi biaya tempat tinggal, makan, kesehatan, pendidikan, dan sejenisnya. Kewajiban menafkahi tersebut terdapat dalam firman Allah SWT, Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Menurut Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazali, beliau menjelaskan terdapat 7 syarat hak asuh anak dalam hukum Islam, yakni berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memiliki sifat ifah atau bisa menjaga kehormatan dirinya, dapat dipercaya, memiliki tempat tinggal tetap, dan bagi istri belum menikah lagi. Apa saja syarat bagi suami maupun istri agar bisa mendapatkan hak asuh anak? Ifah atau bisa menjaga kehormatan dirinya, dapat dipercaya, memiliki tempat tinggal tetap, dan bagi istri yang belum menikah lagi. Apakah finansial menjadi faktor utama yang mempengaruhi siapa yang berhak dalam hak asuh anak ini? Memang faktor keuangan bisa menjadi suatu pertimbangan yang cukup meyakinkan. Pasalnya, jika satu orang tua menghasilkan lebih banyak uang secara signifikan daripada yang lain, orang tua tersebut kemungkinan besar bisa mendapatkan hak asuh anak. Hal ini demi kepentingan terbaik anak agar keberlangsungan hidup lebih terjamin. Baik, kalau begitu mungkin bisa dicukupkan pertanyaan dari majelis. Silakan saksi ahli meninggalkan ruang persidangan. Baik, selanjutnya dari pihak tergugat, apakah ada saksi yang mau dihadirkan? Baik, yang mulia, mohon izin kami menghadirkan 2 orang saksi dalam persidangan kali ini. Apakah saksi sudah siap untuk mendatangkan persidangan? Betul. Didatangkan. Apakah saksi sudah siap untuk didatangkan di persidangan kali ini? Sudah siap, yang mulia. Panitra, tolong panggil saksi dari pihak tergugat. Baik, yang mulia. Untuk para saksi dari pihak tergugat dipersilakan untuk memasuki ruang sidang.
baik sebelum mendengarkan keterangan yang sebenar-benarnya dari saksi pihak tergugat, petugas pengadilan silakan untuk membantu hakim anggota 2 untuk menyumpah saksi. Silakan berdiri saksi. Ikuti kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tak lain dari yang sebenar-benarnya. Cukup, silakan duduk kembali. Saksi mana dulu yang akan diperiksa kuasa hukum tergugat? Saksi atas nama Nafa ya. Baik, selain atas nama Nafa, dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Baik, saya serahkan ke hakim anggota 2 untuk menanyakan. Untuk saksi, apakah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? siap yang mulia. Apa hubungan saudari dengan pihak tergugat? Saya sebagai kakak dari tergugat yang mulia. Apa saudari saksi tahu untuk apa Anda dipanggil dalam persidangan hari ini? Tahu yang mulia, saya dipanggil untuk bersaksi atas kasus perceraian adik saya yang mulia. Saudari saksi atas nama Nafa ya? Iya, yang mulia. Umur 32 tahun, alamat Jalan Kota Serang, apakah benar demikian? Benar yang mulia. Coba saudari jelaskan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang Anda ketahui. Setahu saya, adik saya dan istrinya itu tinggal di rumah yang sama yang mulia, rumah milik mereka. Dan mereka termasuk keluarga yang harmonis yang mulia. Saya bahkan tidak pernah mendengar kabar pertengkaran dari keduanya yang mulia. Apa para pihak sekarang masih satu rumah? Masih yang mulia. Apakah tergugat pernah membawa wanita lain selain penggugat? Setahu saya tidak yang mulia. Menurut saudari, bagaimana kepribadian dari saudara tergugat ini? Adik saya itu orangnya baik yang mulia, jujur yang mulia. Menurut saya dia tidak akan berani membawa perempuan lain ke rumahnya yang mulia kecuali istrinya, apalagi sampai berselingkuh yang mulia. Dari kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, untuk saudari saksi, apakah saudari saksi pernah melihat tergugat pulang tengah malam? Pernah Bu. Adik saya ini kerjanya kantor Bu, kadang lembur yang mengharuskan dia pulang larut malam. Baik, cukup yang mulia. Untuk saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Apakah saudari yakin kalau bahwasanya tergugat ini pulang malam itu karena lembur kerja, bukan karena pekerjaan untuk wanita lain? Yakin Pak, orang adik saya ini setia Pak, dia tidak pernah macam-macam dengan istrinya. Kalau dia pulang malam karena dia lembur kerja untuk kebutuhan anak dan istrinya Pak. Nah, ketika penggugat sama tergugat ini kerja, lantas anaknya dititipkan kepada siapa? Kadang dititipin ke saya Pak. Cuma kalau lagi shiftnya beda, mereka gantian mengasuh. Kalau shiftnya barengan baru dititipin ke saya Pak. Cukup yang mulia. Ya, terima kasih ya untuk kuasa hukum tergugat. Saya serahkan kepada hakim ketua. Baik, terima kasih hakim anggota 2. Selanjutnya untuk hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Apakah saudari saksi tetap pada keterangan sendiri? Tetap yang mulia. Baik, kepada saudari saksi, terima kasih karena telah bersedia untuk memberi keterangan dalam persidangan ini. Apabila nanti kami membutuhkan keterangan saudari, apakah saudari siap untuk dipanggil kembali? Siap yang mulia. Silakan untuk saudari saksi bisa meninggalkan ruang persidangan ini. Untuk kuasa hukum tergugat, siapa lagi yang dihadirkan dalam persidangan kali ini? Saudari saksi atas nama Rika Sukyana. Saudara, tolong panggilkan saksi kedua dari pihak tergugat. Baik yang mulia. Untuk saksi dari penggugat atas nama Rika dipersilakan untuk
saya serahkan untuk hakim anggota 1 untuk menanyakan saksi ketua. Baik, terima kasih ketua. Apakah saudari siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Apakah hubungan saudari dengan tergugat? Saya ini adalah sekretarisnya Pak Akmal yang mulia. Untuk identitasnya saya bacakan terlebih dahulu ya. Nama Ika Husnia Ulfa, tempat tanggal lahir Surakarta 15 Mei 2002, umur 24 tahun, agama Islam, alamat RT 002 RW 004 Desa Karang Pemulung, Kecamatan Mendajalati, Kota Serang. Apakah benar demikian? Benar yang mulia. Apakah saudara saksi tahu untuk apa saudari ini dipanggil di ruang persidangan ini? Untuk memberikan kesaksian atas perceraian dari Bapak Akmal dan Ibu Balkis yang mulia. Sebelumnya saya ingin menanyakan apa jabatan saudara ini? Saya sebagai sekretaris di kantornya Bapak Akmal yang mulia. Menurut saudara, bagaimana terkait kepribadian dari terduga? Bapak Akmal itu sangat baik yang mulia. Dia sangat peduli kepada bawahannya yang mulia. Apakah saudari tahu dengan keadaan rumah tangga terduga juga? Tahu yang mulia. Sebenarnya saya juga kaget mendengar isu-isu katanya Bapak Akmal selingkuh. Padahal Bapak Akmal itu tipe suami yang sangat sayang terhadap istrinya dan terhadap anaknya. Bahkan kemarin pas Ibu Balkis ulang tahun itu Bapak Akmal tuh menyuruh saya untuk memberikan kado spesial untuk Ibu Balkis dan kue ulang tahun yang mulia. Untuk kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan untuk saksi tergugat? Ada. Untuk saudari saksi, tadi saudari mengatakan bahwa saudari ini pernah disuruh oleh Bapak Akmal untuk memberikan kado kepada istrinya. Boleh kita tahu kado ini berbentuk apa? Kadonya itu kemarin saya disuruh untuk membeli gelang emas, kalung, terus ada tas branded juga, Ibu. Baik. Dari kami Untuk kuasa hukum dari penggugat, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mulia. Apakah saudari ini yakin bahwasanya barang-barang yang katanya itu untuk kado ulang tahun penggugat itu memang benar-benar tergugat berikan kepada penggugat? Sangat yakin Pak, dalam kado tersebut tuh ada ini apa namanya Ibu Balkis, terus kue ulang tahun pun itu atas nama Ibu Balkis Pak. Di dalam boxnya itu kan custom Pak, atas nama lengkapnya Ibu Balkis yang emang tergugat berikan atau Pak Akmal berikan untuk Ibu Balkis. Dari kami cukup. Baik, dari masing-masing kuasa hukum, apakah dapat dicukupkan? Cukup yang mulia. Untuk saudari saksi, apakah saudari saksi tetap pada keterangan saudari? Tetap yang mulia. Baik, kepada saudari saksi, terima kasih karena telah bersedia untuk memberi keterangan dalam persidangan ini. Apabila nanti kami butuhkan, apakah saudari siap untuk dipanggil kembali? Sangat siap yang mulia. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja untuk saudari saksi. Dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Baik, terima kasih yang mulia. Cukup, selanjutnya saya serahkan kepada Hakim Ketua. Terima kasih dengan satu. Alhamdulillah telah selesainya pemeriksaan saksi-saksi, maka dengan begini sidang dapat dicukupkan bagi kuasa hukum dari tergugat dan penggugat dapat mengunggah dan mengunduh kesimpulan pada aplikasi Ekor. Dengan begini sidang akan dilanjutkan pada tanggal 5 dengan agenda pembacaan putusan. Sidang perdata dengan nomor register 3309/PDTG/2022/PA Serang dinyatakan ditunda. Sidang perkara perdata tingkat pertama dengan nomor register 3390/PDT.G/2022/PA Serang antara
Imanda Balkisa Putri binti Saji melawan Muhammad Akmal Muhaimin bin Sabar akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata tingkat pertama dengan nomor register 3390-PDTG-2022-PA Serang antara Imanda Balkisa Putri binti Saji melawan Akmal Muhaimin bin Sabar. Dengan akhirnya sidang pembacaan kesimpulan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan kepada panitia agar pihak untuk dipanggil masuk ke ruang sidang. Baik Yang Mulia, kepada saudari penggugat dan saudara tergugat dipersilahkan untuk memasuki ruang sidang. Para pihak telah hadir Yang Mulia. Baik, terima kasih. Saudara penggugat, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini? Sehat dan siap Yang Mulia. Untuk saudara tergugat, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat, mulia. Baik, berdasarkan penundaan sidang sebelumnya, agenda sidang hari ini yakni pembacaan kesimpulan. Sebelum majelis hakim membacakan putusan akhir dalam perkara ini, saya tanyakan kembali apakah pihak penggugat maupun tergugat tetap akan bercerai atau akan memilih jalur damai. Untuk penggugat, Tidak Yang Mulia, saya tetap pada gugatan saya. dan untuk yang tergugat, saudara tergugat, apakah siap dan sehat untuk mengikuti persidangan hari ini? Sehat dan bersedia, mulia. Baik, sebelum majelis hakim membacakan putusan akhir dari perkara ini, silakan untuk kuasa hukum penggugat membacakan kesimpulan. Surat kesimpulan gugat cerai Serang 19 April 2026. Perihal kesimpulan gugat cerai nomor perkara 3311-G-2022-PA Serang kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini M. Andi Najmi SHMH, advokat atau penasihat hukum pada kantor advokat dan konsultan hukum Andi Najmi SHMH, beralamat di Jalan Garuda nomor 20 Desa Bakurjo, Kecamatan Bungumas, Kabupaten Jember. Nomor HP 08214199825. Email andinajmi141@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2026 terlampir, bertindak untuk dan atas nama penggugat Imanda Balkisa Putri binti Saji sebagai penggugat, dan dalam hal ini penggugat akan menyampaikan replik atas jawaban tergugat dalam perkara ini yang diajukan oleh Muhammad Akmal Muhaimin bin Sabar sebagai tergugat. Berdasarkan pada proses persidangan yang telah berlangsung, dengan ini penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah sah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 4 April 2021 sebagaimana dibuktikan dengan kutipan akta nikah yang telah diajukan dalam persidangan. Kedua, bahwa selama menjalani rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga menghilangkan ketentraman dan keharmonisan rumah tangga. 3. Bahwa dalil-dalil penggugat telah diperkuat dengan bukti surat berupa surat pengakuan perzinahan, foto-foto kekerasan dalam rumah tangga, dan percakapan WhatsApp yang menunjukkan adanya hubungan khusus antara tergugat dan ibu kandung tergugat. 4. Bahwa keterangan para saksi yang diajukan penggugat saling bersesuaian dan menerangkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan yang menyebabkan rumah tangga para pihak tidak dapat dipertahankan lagi, serta para pihak telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 16 November 2022. 5. Bahwa upaya perdamaian dan kerukunan telah dilakukan baik oleh keluarga maupun melalui persidangan. 6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti adanya alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Keterangan saksi dari pihak penggugat adalah sebagai berikut. 1. Saksi Via binti Pujiono, tetangga penggugat, mengetahui bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.
2. Menjelaskan bahwa rumah tangga para pihak sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh dugaan perselingkuhan tergugat. 3. Menyatakan pernah melihat langsung penggerebekan terhadap tergugat dan mertuanya. 4. Mengetahui bahwa saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah rukun kembali. Kemudian yang kedua, saksi Lukman bin Miranto atau ketua RT. 1. Mengetahui bahwa menggugat cerai tergugat. Kedua, menyatakan beberapa kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang dipicu isi perselingkuhan tergugat dengan mertuanya. 3. Mengetahui bahwa para pihak telah berpisah rumah. 4. Pernah melihat tergugat membawa wanita lain ke rumah saat penggugat bekerja dan wanita tersebut adalah ibu kandung penggugat. Kesimpulannya, kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus akibat dugaan perselingkuhan tergugat dengan ibu kandung penggugat. Para saksi juga menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal serta tidak pernah kembali hidup rukun sebagai suami istri. Keterangan para saksi tersebut mendukung dalil gugatan penggugat mengenai adanya keretakan rumah tangga yang sulit dipertahankan lagi. Berdasarkan kesimpulan di atas, penggugat mohon agar majelis hakim yang terhormat selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsidiar sebagaimana termaktub dalam gugatan penggugat. Apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Demikian disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kuasa hukum penggugat M. Andi Najmi SHMH. Baik, terima kasih pihak penggugat, dan selanjutnya pembacaan kesimpulan untuk dari pihak tergugat. Silakan dibacakan. Surat kesimpulan gugat cerai Serang 19 April 2026. Perihal kesimpulan gugat cerai nomor perkara 3390 garing PDT.G garing 2022 garing PA Serang. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini kami Nurbadria SHMH, advokat penasihat hukum yang berkantor di Jalan Sriwijaya nomor 3, Kelurahan Keranjinan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Berdasarkan surat terlapir 26 April 2026, bertindak untuk dan atas nama tergugat Muhammad Akmal Muhaimin bin Sabar selaku tergugat yang melawan Imanda Baldi Syahputri binti Saji sebagai penggugat. Berdasarkan pada proses persidangan yang telah berlangsung, dengan ini tergugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 4 April 2021 sebagaimana dibuktikan dengan kutipan akta nikah yang diajukan dalam persidangan. 2. Selama menjalani rumah tangga antara penggugat dan tergugat memang telah terjadi perselisihan dan tidak keharmonisan yang menyebabkan hubungan suami istri tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. 3. Bahwa sebagai upaya untuk mempertahankan dan memperbaiki rumah tangga telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun proses persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak. 4. Bahwa para pihak telah hidup berpisah dan tidak lagi menjalankan kehidupan rumah tangga secara harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit untuk diwujudkan. 5. Bahwa tergugat tetap pada pendiriannya mengenai dalil-dalil yang disampaikan selama persidangan dan menyerahkan penilaian terhadap alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap kepada kebijakan majelis hakim. 6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mengalami keretakan yang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dipertahankan kembali. Keterangan saksi dari pihak tergugat. Saksi Nafa yang merupakan kakak tergugat menyatakan bahwa penggugat dan tergugat masih tinggal serumah, tidak pernah mengetahui atau melihat tergugat membawa wanita lain selain penggugat. Saksi Rika Husni Ulfa sebagai sekretaris tergugat menjelaskan bahwa tergugat adalah pribadi yang ramah dan peduli terhadap bawahannya, menyatakan terkejut dengan isu perselingkuhan karena menurut tergugat sangat menyayangi istri dan anaknya. Menerangkan bahwa tergugat pernah meminta memberikan hadiah ulang tahun untuk penggugat berupa gelang emas, tas bermerek dan telepon genggam. Kesimpulannya, kedua saksi tergugat memberikan keterangan yang mendukung tergugat dengan menyatakan bahwa tergugat adalah pribadi yang baik dan bertanggung
menjawab. Berdasarkan kesimpulan di atas, penggugat mohon agar majelis hakim yang terhormat selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsidiar sebagaimana termaktub dalam gugatan penggugat. Apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kuasa hukum tergugat Nur Badriah SMH. Baik, terima kasih pihak tergugat. Selanjutnya pertimbangan hukum dari majelis hakim. Pertimbangan hukum majelis hakim menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti uraian di atas. Menimbang bahwa dan seterusnya. Mengadili. Yang pertama menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat, membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp350. Demikian putusan dalam musyawarah majelis hakim pengadilan agama Serang pada hari Senin tanggal 12 Desember tahun 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Dr. Haji Surisman sebagai Ibu nama hakimnya nama Dewi 123 sekarang panitera juga itu. Dengan demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pengadilan agama Serang pada hari Senin tanggal 12 Desember tahun 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Muhammad Irfan Naim SHMH sebagai ketua majelis dan Ibu Nur Haliza SHMH sebagai hakim anggota 1 dan Putri Lailatul Mufidah SHMH sebagai anggota 2. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut dan didampingi oleh Les Lucy sebagai panitia pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan kuasa hukumnya tanpa Panitera disebutkan juga kalau SHMH. panjangnya satu. Demikian putusan dalam musyawarah majelis hakim pengadilan agama Serang pada hari Senin tanggal 12 Desember tahun 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Dr. Muhammad Irfan Naim sebagai ketua majelis hakim, Dr. Nur Haliza SHMH sebagai anggota 1 dan Dr. Putri Lailatul Mufidah SHMH sebagai anggota 2 masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut dan didampingi oleh Lucy Indriani Mufidah SHMH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan kuasa hukumnya. Baik, dengan berakhirnya dibacakan putusan, maka sidang dalam perkara cerai gugat disertai hadirnya dengan nomor register 3390/G/2022 PA Serang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup.